Ya, pertama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali untuk melakukan kuliah online mata kuliah keperawatan gerontik semester 5 pada saat ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang sudah bergabung di Zoom saat ini untuk mengikuti kuliah keperawatan gerontik. Berikutnya, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa dipersilakan. Cukup? Langsung saja saya akan sharing ya, materi tentang keperawatan gerontik pada saat ini. Sudah bisa melihat sharing saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pada saat ini untuk judul yang akan saya sampaikan adalah tentang asuhan keperawatan lansia dengan gangguan sensori. Sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya dapatkan, untuk pertemuan yang kedua dengan saya ini adalah temanya terkait dengan ASKEP, gangguan sensori pada lansia. Sebelumnya kita perlu mengecek dulu, karena kita belajar tentang ASKEP dan penyakit gangguan sensori, sistem sensori, maka kita perlu mereview ulang materi pelajaran tentang anatomi fisiologi yang terkait dengan sistem sensori. Di semester awal, mahasiswa semester S1 keperawatan mahasiswa S1 keperawatan itu pernah diajarkan anatomi terkait juga anatomi tentang sistem sensori. Sistem sensori itu apa? Marilah kita lihat definisinya bahwa sistem sensori yaitu bagian dari sistem saraf yang bertanggung jawab dalam memproses informasi sensorik. Sistem tubuh yang merupakan sistem sensori ini terdiri dari 3 komponen penting, yaitu reseptor sensorik, kemudian jalur saraf, dan bagian otak yang terlibat dalam persepsi sensori. Sehingga di dalam sistem ini ada yang saling terkait Karena apa? Karena sistem sensori ini meliputi beberapa komponen Jadi ada reseptor sensorik. Reseptor sensorik itu komponen yang menerima sensorik atau yang menerima rangsangan. Kemudian setelah rangsang itu diterima, itu akan diteruskan ke pusat saraf di otak untuk dipersepsikan saya ini dapat rangsangan apa gitu. Nah, ini jalurnya melalui apa? Jalur saraf Jadi setelah ada respon, setelah ada istilahnya rangsangan, nanti tubuh akan merespon Respon dari tubuh itu akibat dari rangsangan yang dialirkan, dijalankan ke otak, kemudian otak akan menanggapi, lalu tubuh berespon Sehingga di dalam sistem sensori ini hal-hal yang penting itu terkait dengan komponen-komponen yang menyusunnya
termasuk saraf dan otak ya. Jadi ini juga merupakan komponen yang penting di dalam sistem sensori. Jadi kalau ada gangguan di sistem sensori, ya bisa terjadi karena gangguan di reseptor sensoriknya, bisa gangguan di jalur sarafnya, atau bisa di bagian otaknya. Ya, sehingga kemampuan berespon terhadap rangsangan ini juga akan terganggu ya. Apabila lansia terjadi gangguan di sistem sensorik ini, ya bisa di gangguan di komponen reseptornya atau jalur sarafnya atau bagian otaknya, ini nanti di dalam mempersepsikan berespon terhadap rangsangan akan terhambat. Sehingga gangguan-gangguan pada sistem sensorik ini ya perlu diatasi ya. Kemudian di dalam sistem sensorik itu disebutkan ada 5 macam ya, yang merupakan bagian dari sistem sensorik. Yang pertama itu adalah sistem penglihatan. Di dalam sistem penglihatan ini ada reseptor yaitu bola mata. Kemudian di dalam bola mata itu ada saluran saraf yang dihubungkan ke otak, sehingga kalau ada rangsangan, kalau ada sesuatu yang merangsang penglihatan, itu akan diteruskan ke otak dan otak akan memberikan tanggapan, respon. Gitu. Kalau lansia terjadi gangguan di sistem penglihatan ini, nah ini ya perlu diatasi, perlu dibantu untuk meminimalisir gangguannya. Di sistem penglihatan kalau pada lansia itu memang bisa terjadi gangguan sistem ini ya. Kemarin kita sudah belajar tentang komunikasi pada lansia ya. Di situ butuh ya, misalnya mata ya, mata untuk melihat. Kalau misalnya terjadi gangguan di bagian bola mata, nah ini bisa terjadi gangguan komunikasi dan juga gangguan yang lain ya. Kalau di lansia kebanyakan yang sering muncul itu gangguan di penglihatan, itu ada beberapa penyakit yaitu katarak, kemudian glaukoma ya, presbiop yang kemarin kita bicarakan. Nah ini perlu ya dibantu untuk mengatasinya ya. Kalau katarak itu kemarin kita sudah membahas, itu perlu dilakukan operasi, dan ini harus ada kolaborasi. Jadi perawat yang memberikan asuhan keperawatan kepada lansia yang terjadi gangguan sistem sensorik pada sistem penglihatan, misalnya katarak, ini perlu dikolaborasikan dengan pihak medis, karena nanti penanganannya adalah melalui operasi, dan yang bisa mengoperasi itu kompetensinya dari medis, sehingga perawat itu perlu berkolaborasi. Kemudian yang kedua, 5 macam sistem sensorik yang kedua adalah sistem pendengaran. Sistem pendengaran ini memang juga diperlukan ketika kita melakukan komunikasi, ketika kita beraktivitas ya. Karena dengan sistem pendengaran ini kita akan jadi tahu tentang suara, kemudian jadi tahu tentang hal-hal yang ada di sekitar kita terkait dengan bunyi ya. Kalau pada lansia terjadi gangguan sistem pendengaran ya, nah ini perlu dibantu ya, misalnya ya gangguan sistem pendengaran karena melemah ya, fungsi pendengarannya melemah. Nah ini perlu dibantu dengan alat pendengaran. Juga untuk sistem pendengaran ini
usahakan ya kalau kita memberikan ASKEP pada lansia, ini sudah secara alami lansia itu beberapa fungsi di tubuhnya akan berkurang, termasuk sistem pendengaran. Dan kalau kita berkomunikasi dengan lansia, maka kita perlu menggunakan bahasa yang jelas, kemudian yang suara yang istilahnya lantang gitu ya, suara yang lantang tapi ya istilahnya bisa didengar lansia ya. Karena kalau ada lansia yang terjadi gangguan sistem pendengaran, biar bisa mendengar. Juga ketika kita berkomunikasi dengan lansia ya usahakan dengan jarak yang dekat. Tapi kalau saat ini ya tetap menjaga jarak yaitu 1 meter. Ya, ini terkait dengan sistem pendengaran. Di organ sistem pendengaran ini adalah telinga ya. Telinga ini juga perlu dirawat ya, perlu dipelihara ya. Karena di telinga itu, di bagian telinga itu ada yang mengeluarkan serumen ya. Dan itu kalau serumennya menumpuk, tidak dibersihkan, tidak dirawat, nah itu bisa terjadi gangguan di pendengaran. Makanya kita perlu juga menjaga telinga kita ya. Ya kalau misalnya kita butuh pergi ke dokter THT untuk periksa ya bisa biar kita periksa. Ya. Jadi di dalam sistem pendengaran ini juga untuk melakukan intervensi kepada lansia yang terjadi gangguan ini perlu juga kolaborasi. Yang ketiga, sensasi somatik ya atau sentuhan ya. Sentuhan itu terkait dengan kulit ya. Jadi reseptornya itu adalah kulit ya, kulit tubuh kita. Apabila terjadi gangguan pada sensasi somatik ini atau sentuhan, nah ini kita tidak bisa merasakan sesuatu yang menyentuh kulit kita. Nah ini kalau pada lansia ya terjadi gangguan sensasi somatik ini perlu berikan intervensi ya. Tentu intervensinya ya melihat gejala ya, melihat tanda dan gejalanya. Nanti ini juga perlu dikolaborasikan dengan pihak medis. Kemudian yang keempat itu adalah rasa ya. Rasa ini terkait dengan lidah, organ lidah. Ini. Kalau kita bisa merasakan makanan yang asin, manis, pedas, nah ini lewat lidah, lewat rasa. Nah ini termasuk bagian sistem sensorik ya. Kalau terjadi gangguan di sistem ini, di bagian ini, ya perlu kolaborasi karena memang perawat harus berkolaborasi di dalam penanganan masalah gangguan sistem sensorik ini dengan pihak medis atau pihak tenaga kesehatan yang lain. Kemudian yang kelima adalah penciuman. Penciuman ini terkait dengan hidung, organ hidung ya. Organ hidung ini penting sekali karena untuk bernafas juga untuk ya mencium bau-bau ya. Sehingga apabila terjadi gangguan pada sistem penciuman ya, nah ini perlu diintervensi juga ya secara kolaborasi. Ya, itu ada 5 macam sistem sensorik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kita lanjut. Ini adalah gambar ya terkait dengan gambar sistem sensorik ya. Ada 5 ya. Ada tadi penglihatan, ya toh. Ini mata ya. Mata itu penting sekali untuk ya melihat ya. Nah, di sini ada saraf-sarafnya ya. Nah, ini ada saraf ya. Ini saraf-saraf yang merupakan penerus dari rangsangan yang akan diteruskan ke otak ya. Ini sarafnya. Kemudian ini lensa ya, lensa di sini. Dan di sini ada retina juga di sini. Nah, kalau terjadi gangguan di
sistem ini ya, ini perlu diintervensi ya, kolaborasi ya. Kemudian pendengaran ini juga, ini telinga ya, terkait dengan telinga. Ini ada lubang telinga, dan di sini biasanya mengeluarkan serumen ya. Serumen akan menumpuk di sini ya. Nah, ini perlu dibersihkan dengan cara ya disedot itu ya, pakai alat tertentu ya. Gitu. Nah, ini juga di sini ada saraf-saraf ya, saraf-saraf yang nanti akan diteruskan ke otak ya, untuk menanggapi respon yang perlu dilakukan ketika dia menerima rangsangan. Berikutnya adalah ini lidah ya, lidah. Ini apa namanya, rasa ya, apa namanya ya, untuk merasakan asin, manis, ini ada di lidah nih ya. Di lidah ini, organ ini ya masuk sistem sensori yang kalau di sini ada rangsangan, misalnya ada makanan manis, dia akan bisa merasakan di sini. Ini ada ada saraf-saraf yang juga berhubung ke otak ya. Nanti akan merespon, oh ini adalah makanan yang manis, ini adalah makanan yang asin. Nah, ini meneruskan respon dari saraf di otak tadi. Berikutnya ada peraba ya, peraba. Ini kulit ya. Ya, kulit ini juga di bagian atas itu ada lapisan kulit, di situ ada rambut juga, dan di sini juga ada reseptor-reseptor yang nanti akan terhubung ke saraf ya, saraf yang menuju ke otak. Kemudian yang kelima itu adalah hidung ya, hidung pembau ya. Nah, ini juga di sini kan akan membau. Di sini di hidung ini ada silia-silia yang ini ada juga terhubung dengan saraf yang akan diteruskan ke otak, yang itu akan mempersepsikan rangsangan yang dia terima. Nah, bisa misalnya rangsangan, wah ini bau wangi, oh ini bau tidak sedap. Wah, ini dari persepsi yang dia masuk di sini lewat saraf-saraf itu, sehingga mempersepsikan ke otak ya. Nah, ini adalah gambar dari secara singkat sistem anatomi sensori ya. Ya baik. Berikutnya kita masuk ke bagian askepnya ya, proses askep, asuhan keperawatan. Kalau bicara masalah proses asuhan keperawatan ya, kita akan perlu ya mempelajari atau perlu mengingat lagi tentang tahap-tahap di dalam proses asuhan keperawatan itu ya. Tahapnya ada 5 ya, dan ini harus hafal ya. Harus hafal, karena tugas seorang perawat itu salah satunya itu nanti akan membuat asuhan keperawatan, di mana pendokumentasian asuhan keperawatan itu perlu memakai proses tahap ini ya, 5 ini ya. Yang pertama pengkajian, yang kedua penegakan diagnosa keperawatan. Mohon maaf, ini bukan ini maksudnya gerontik ya, lansia ya. Kemudian perencanaan intervensi, kemudian pelaksanaan atau implementasi dan evaluasi. Nah, ini di askep mata kuliah yang lain pun juga memakai hal ini. Nah, sehingga kita perlu tahu dan kita perlu hafal ini ya, memahami juga terkait dengan proses ini. Kalau di dalam pengkajian ya, kita bahas pengkajian dulu. Itu kita ya perlu mencari data, baik itu data subjektif dan data objektif ya. Nah, ini kalau kita pengkajian lansia, kita nanya ini ya, nanya data dari subjektif dan objektif ya. Bisa meliputi bio, psiko, sosio dan spiritual ya. Data yang terkait dengan masalah kesehatan lansia seperti data tentang keluarga maupun lingkungan tempat tinggal lansia. Juga selain data biopsikososio spiritual, kita juga perlu data lingkungan ya, data keluarga lansia. Nah,
ini kita perlu dikaji. Kemudian ada 3 faktor ya dalam hal yang mempengaruhi pengkajian lansia. Nah, ini perlu kita pahami, ada beberapa hal yang memang menjadi faktor yang mempengaruhi pengkajian lansia. Yang pertama, interrelasi ya, saling keterkaitan ya, antara aspek fisik dan psikososial. Bisa terjadi penurunan kemampuan terhadap stres, masalah psikis meningkat, dan timbul perubahan fisik lansia. Nah, interrelasi ini maksudnya keterkaitan ya antara fisik dan psikososial. Karena lansia itu secara fisik itu akan menurun ya fungsi fisiknya tubuhnya. Dan dari fungsi fisik yang menurun itu akan berakibat di psikososialnya. Lansia menjadi stres ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, adanya penyakit dan ketidakmampuan status fungsional ya. Ini perlu dikaji ya juga ya. Penyakit yang ada pada lansia itu apa ya? Nah, ini bisa berpengaruh terhadap pengkajian. Kalau misalnya lansia itu terjadi gangguan pada sensori pendengaran ya. Nah, ini di dalam melakukan pengkajian kita harus menggunakan cara yang tepat ya. Memakai suara yang cukup bisa didengar oleh lansia ya, atau kita memakai bantuan alat komunikasi ya. Itu yang kedua, adanya penyakit itu berpengaruh terhadap pengkajian. Kemudian yang ketiga, hal-hal tertentu dari lingkungan ya. Ini juga bisa mempengaruhi kita di dalam melakukan pengkajian di lansia, sehingga hal-hal ini ya perlu kita modifikasi. Hal lingkungan itu apa contohnya? Misalnya ruang pengkajian. Jadi usahakan kalau kita mengkaji lansia, kita cari ruang yang representatif ya, tidak banyak bising ya. Kemudian nyaman bagi lansia untuk kita ajak komunikasi ya. Kemudian kebisingan, nah, kebisingan ini suara di sekitar lansia itu. Nah, ini kalau kita mengkaji lansia di saat ada kebisingan, nah ini nanti tentu ya sulit untuk mendapatkan data yang bisa disampaikan oleh lansia. Ya. Makanya kita nunggu waktu yang tepat. Kemudian posisi duduk, sikap sabar, rileks, ya. Beri kesempatan untuk berpikir, waspada akan tanda kelelahan pada lansia. Nah, ini juga hal-hal terkait dengan lingkungan yang bisa berpengaruh terhadap pengkajian. Oleh karena itu, ya di dalam melakukan pengkajian pada lansia, ya usahakan kita sabar ya, gunakan teknik yang sesuai gitu. Kemudian di dalam pengkajian pada lansia ya, gangguan sistem sensori, itu ada pengkajian perubahan fisik lansia. Yang pertama itu ada metode wawancara ya, kita tanya jawab. Yang perlu ditanyakan seperti ya, satu, pandangan lanjut usia mengenai kesehatan. Ini kita menggali terkait dengan psikologinya. Yang kedua, kegiatan yang bisa dilakukan oleh lansia. Ya, karena lansia terjadi gangguan sensorik itu yang bisa apa yang dilakukan saat ini. Kemudian kebiasaan lansia untuk perawatan diri sendiri. Nah, kita tanyakan itu kebiasaan lansia untuk perawatan diri sendiri itu yang bisa dilakukan apa. Kemudian yang keempat, kekuatan fisik pada lansia meliputi kekuatan otot, sendi, penglihatan maupun pendengaran. Nah, ini terkait dengan khusus untuk pengkajian sistem sensori. Nah, ini kita juga lebih mendalam ini terkait dengan pengkajian kekuatan otot, sendi, penglihatan maupun pendengaran. Ini kita tanyakan yang lebih mendalam.
Yang kelima, kebiasaan makan, minum, istirahat atau tidur, dan buang air besar, buang air kecil ini juga perlu kita tanyakan. Adakah lansia yang terjadi gangguan sistem sensori itu terkait juga dengan gangguan dari pola makannya, pola istirahatnya, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, kebiasaan gerak badan atau olahraga atau senam lansia yang diikuti. Ya, ini perlu kita kaji juga karena ini terkait dengan aktivitas fisik. Ya, aktivitas fisik. Yang mana aktivitas fisik itu akan berefek juga pada ya, kesehatan. Kalau lansia itu istilahnya sering beraktivitas fisik, tentu fisiknya akan lebih sehat daripada lansia yang tidak sering beraktivitas fisik. Yang ketujuh, perubahan fungsi yang dirasakan bermakna sekali. Ya. Nah, kita tanyakan dari pengkajian kita bahwa lansia saat ini itu fungsi apa yang sangat dirasakan sekali berubah. Ya. Kalau gangguan sensori berarti misalnya ada sistem penglihatan, nah itu bisa berubah itu ya. Dari semula melihat itu bisa jernih, tapi sekarang agak blawur, agak samar. Itu mungkin karena adanya penyakit dari gangguan penglihatan seperti katarak dan sebagainya. Yang kedelapan, kebiasaan pemeliharaan kesehatan dan minum obat bila ada. Nah, ini kita juga tanyakan apakah lansia itu sering mengkonsumsi obat. Kalau sering mengkonsumsi obat, nanti kita cek juga obatnya apa, kemudian dosisnya berapa ya. Nah, ini dimungkinkan juga akan mempengaruhi kesehatan tubuh lansia. Kemudian pengkajian data perubahan fisik lansia yang lain, kita selain wawancara, kita perlu pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik itu bisa melalui pengkajian sistem persarafan. Ada tingkat kesadaran ya, kesimetrisan raut wajah dan lain-lain. Jadi kita datang ke lansia, kita juga membawa alat-alat pemeriksaan fisik. Sistem persarafannya dikaji. Kemudian sistem sensori ya, ini perlu dikaji penglihatan atau mata, kejelasan melihat ya. Perlu dites mata ya. Ada atau tidaknya katarak lah ini. Ini biasanya yang bisa mendeteksi ini juga medis ya, sehingga kalau kita mengkaji sistem sensori, alangkah baiknya kita juga bekerja sama dengan medis. Kemudian keadaan pupil dan lain-lain. Berikutnya ketajaman pendengaran. Nah, ini pemakaian alat bantu dengar. Adakah lansia itu memakai alat bantu dengar? Ya, kalau misalnya memakai, ya kapan memakainya ya, itu dikaji. Serumen telinga bagian luar, ini serumen yang bisa menghambat suara masuk, itu perlu dikaji, dilihat pakai alat ya, pakai alat. Nyeri telinga dan lain-lain. Nah, nyeri telinga ditanyakan ya, mengkaji nyeri ya, PQRST ya. Adakah gangguan pengecapan, peraba, perasa? Nah, ini yang lainnya juga dicek ya. Nah, ini terkait dengan sistem sensori ya. Nah, ini perlu dikaji lebih dalam ya, karena kita belajar. Kemudian yang keenam adalah apakah lansia sering mengalami kegagalan. Yang ketujuh, apa harapan saat ini dan yang akan datang. Yang kedelapan, fungsi kognitif ya. Fungsi kognitif itu mengukur daya ingat ya. Itu memakai teknik pengkajian tertentu ya. Kemudian proses pikir, alam perasaan, orientasi dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Ini perlu dikaji juga pada perubahan psikologis lansia. Juga terkait dengan perubahan sosial ekonomi, ya, ini perlu dikaji juga. Data yang perlu dikaji antara lain sumber keuangan lansia. Nah, ini apakah lansia yang sudah tidak bekerja, kemudian ini apakah menjadi stres enggak? Nah, stres ini nanti bisa berakibat ke somatik ya, tubuh yang lain. Apa saja kesibukan lansia ya, dikaji. Dengan siapa ia tinggal, dikaji dan lain-lain. Sehingga mengkaji perubahan sosial dan ekonomi ini perlu ditanyakan hal-hal tersebut.
Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Nah, kita lanjut ya. Kemudian pengkajian selanjutnya adalah perubahan spiritual ya. Itu juga dikaji ya. Karena tadi kan bio, psiko, sosio, spiritual ya. Nah, ini perlu dikaji. Perhatian dan kalkulasi, mengingat kembali dan bahasa. Ini ditanyakan. Kalau sudah pengkajian tadi kita misalnya kita sudah menanyakan banyak sekali karena kita membuat askep itu tidak hanya pengkajian saja sampai evaluasi, maka data-data pengkajian itu perlu dianalisa ya. Kita membuat yang namanya tabel analisa data. Seperti ini ya tabelnya kita buat. Nomor kemudian DSDO. DS-nya itu sesuai dengan hasil pengkajian tadi. Kita tulis DS-nya apa, DO-nya apa. Setelah tulis DSDO kita analisa ini problemnya apa dari DSDO ini. Nah, kita tuliskan di kolom problem dan problem itu kalau kita lihat di buku diagnosa itu apa sih penyebabnya? Ya, ini bisa dituliskan di bagian etiologi atau penyebab. Nah, ini semua gitu nanti dari pengkajian itu kita dapat berapa masalah ya. Setelah membuat analisa data tabel ya, DSDO dan sebagainya tadi, kita rumuskan diagnosa keperawatan ya. Nah, ini kita contohkan di gangguan mobilisasi ya. Misalnya di sistem sensori tadi itu ada gangguan mobilisasi ya. Nah, misalnya diagnosanya adalah hambatan mobilitas fisik ya, karena misalnya dia gangguan penglihatan ya toh. Kemudian dia ya mobilitas fisiknya terhambat ya. Nah, ini diagnosanya adalah hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot, neuropati perifer ya. Neuropati ini adalah saraf yang tidak berfungsi seperti normal ya. Sehingga ketika dia melakukan aktivitas saraf ini tidak berfungsi ya. Sehingga bisa mengganggu ya mobilitas fisiknya. Kemudian bisa juga gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan fraktur atau trauma ya. Ya misalnya dia gangguan sistem sensori pada peraba. Jadi dia trauma kemudian luka di perabanya dan dia karena trauma itu juga dia ada fraktur ya, sehingga bisa terjadi gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan fraktur atau trauma ya. Nah, ini contohnya ada dua ya, kurang lebihnya ada dua diagnosa keperawatan yang bisa muncul. Nah, setelah diagnosa keperawatan ya kita membuat perencanaan intervensi ya, perencanaan intervensi keperawatan. Nah, ini seperti biasanya kita buat tabel perencanaan intervensi mulai dari nomor diagnosa ya, hari tanggal intervensinya apa, rasional bagaimana. Ini kita ambil misalnya contoh nomor diagnosis 1 tadi gangguan mobilitas fisik ya. Nah, ini intervensinya ada banyak ya. Di rencananya ada banyak. Jadi ini bisa kita lihat dari buku ya. Buku Nanda, buku SDKI dan sebagainya. Kaji kebutuhan terhadap bantuan pelayanan kesehatan di rumah, ajarkan pasien penggunaan alat bantu mobilitas ya. Ajarkan dan bantu pasien dalam proses berpindah ya. Nah, ini karena pasien gangguan sensori pada penglihatan ya kita perlu ini ya membantu pasien itu ya memakai alat bantu mobilitas. Ada tongkat ya. Kemudian rujuk ke ahli terapi fisik untuk program latihan. Kalau misalnya ada gangguan penglihatan disertai gangguan fisik ya bisa kita rujuk ke ahli terapi fisik. Ya, tujuan kriteria hasil juga kita tuliskan di sini ya. Nah, ini kita lihat di buku NOC ya, Nanda Nursing Outcome. Setelah dilakukan intervensi perawatan selama 3x24 jam, diharapkan pasien, ini kriteria hasilnya, memperlihatkan tidak mengalami gangguan mobilitas ya, kekuatan otot ekstremitas 5, keterbatasan mobilitas 0, rentang gerak dalam batas normal. Nah, kalau misalnya ini ada kriteria hasil ini yang sulit dicapai, misalnya
keterbatasan mobilitas 0, artinya apa? Mobilitasnya mandiri. Misalnya gangguan penglihatan, untuk mencapai mobilitas yang mandiri ini mungkin butuh waktu lama ya, tidak 3 kali 24 jam misalnya ya ini untuk batasan kriteria hasil ini ya bisa dituliskan, tapi nanti di dalam analisisnya, di dalam evaluasi yang dianalisisnya itu bisa dituliskan ya tujuan tercapai sebagian, karena untuk misalnya 3 hari ini untuk mencapai mobilisasi 0 itu diperlukan waktu yang lebih lama ya, berarti di bagian A-nya analisisnya nanti ya ditulis tujuan tercapai sebagian. Nah ini juga ada rasional ya, rasional terkait dengan intervensi yang dituliskan. Ini rasional apa ya? Rasional itu nalarnya bagaimana begitu ya. Nah ini setelah kita membuat rencana intervensi ya kita implementasikan. Nah ini proses yang keempat ya. Di dalam ASKEP kita perlu implementasi ya. Tadi rencana yang sudah dibuat tadi kita implementasikan sesuai dengan kondisi yang bisa dilakukan pada lansia. Juga kita perlu menggunakan waktu dan tempat yang telah direncanakan. Serta di dalam implementasi ini kita tidak lupa harus mendokumentasikan tindakan yang telah dilakukan ya. Dokumentasi bisa secara tertulis atau dokumentasi secara audiovisual ya. Kalau dokumentasi secara audiovisual itu kita bisa izin dulu pada lansianya. Kalau tertulis ya kita cukup menulis di alat tulis ya, kertas dan sebagainya. Nah setelah implementasi ya, nah ini gambar implementasi ya, membantu alat bantu ya pada pasien gangguan mobilitas ya. Setelah implementasi kita akan melakukan evaluasi, di mana di dalam evaluasi ini dokumentasinya ikut di dalam dokumentasi implementasi. Nah, sehingga di dalam dokumentasi implementasi itu tabelnya yang bernama tabel catatan perkembangan itu ada kolom implementasi dan evaluasi. Ya. Ini evaluasi bisa subjektif, objektif, analisa dan planning. Nah, ini kita setelah implementasi kita tulis di sini. Nah, bukti melakukan ASKEP itu ya salah satunya ini implementasi ini. Kalau hanya baru sampai rencana berarti itu masih renpra ya, rencana pelaksanaan. Tapi kalau sudah dilaksanakan nanti buktinya ya tabel ini. Makanya ini kita perlu buat ini. Setelah kita melakukan tindakan pada lansia gangguan sistem sensori, ya kita dokumentasikan di sini. Nah, di dalam evaluasi itu ada poin atau ada komponen S itu data subjektif, O itu data objektif. Data subjektif itu adalah hasil penyampaian dari klien ya, dari lansia. Kalau objektif adalah hasil pengamatan, bisa kita lihat secara langsung atau bisa kita lihat melalui dokumentasi yang sudah ada. Kemudian A itu analisa masalah ya, analisa masalah. Tadi kalau misalnya kita di dalam analisa itu pakai kata tujuan, berarti nanti di analisa ini kita pakai tujuan tercapai atau belum tercapai atau tercapai sebagian gitu. Kalau kita pakai masalah, berarti di A ini nanti dituliskan masalah nyeri teratasi atau tidak teratasi atau teratasi sebagian. Nah ini agak beda ya. Kalau misalnya tujuan kita pakai kata tujuan intervensi tercapai sebagian misalnya. Kalau pakai masalah berarti masalah nyeri teratasi sebagian. Nah ini di dalam penulisan A analisa. Kemudian kalau misal teratasi sebagian itu berarti perlu tindakan lanjutan, maka perlu kita planning ya, planning rencana tindak lanjut. Apa yang mau dilanjutkan? Misalnya monitor tanda-tanda vital ya. Kemudian monitor ya aktivitas ya. Kemudian evaluasi, selain kita bisa menuliskan SOAP, juga kita
perlu ya membandingkan antara hasil setelah dilakukan implementasi itu dengan tujuan yang direncanakan tadi, apakah tadi itu tujuannya tercapai atau tidak. Kalau misalnya tadi di tujuan mobilisasi itu 0 ya, artinya apa? Tidak tergantung tidak tergantung pada orang lain, artinya dia bisa mobilisasi sendiri, atau aktivitas yang tergantung itu 0, berarti dia bisa aktivitas sendiri. Nah, sehingga kita bandingkan kalau setelah ditindakan tapi dia masih perlu bantuan, berarti ini analisisnya tujuan tercapai sebagian, belum tercapai secara penuh. Dan nanti perlu dilakukan planning. Baik, itu sampai evaluasi. Nah, berarti kalau sudah sampai evaluasi 5 proses sudah dilakukan ya, sehingga kita nanti bisa membuat laporannya ASKEP ya, asuhan keperawatan lansia dengan gangguan sensori. Sampai di sini ada pertanyaan? Tes. Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya ya. Jadi seperti biasanya kita kuliah ya. Untuk mengetahui ya sejauh mana Anda mengikuti kuliah ini, maka perlu menjawab soal evaluasi ya. Untuk salah satu juga bukti hadir nanti dikirim ke e-kampus ya. Baik, Pak. Soal pertama, apa yang dimaksud ya? Apa yang dimaksud dengan sistem sensori? Nah, ini tadi di awal, kalau Anda sudah screenshot tadi bisa jawab ini ya, apa yang dimaksud dengan sistem sensori. Yang kedua, tuliskan 5 macam sistem sensorik. Nah, tadi gampang tuh ya, 5 macam sistem sensorik itu apa saja ya. Yang ketiga, tuliskan 1 diagnosa keperawatan yang bisa muncul pada lansia dengan gangguan sensori. 1 diagnosa saja. Baik, silahkan dikerjakan ya, dijawab soalnya, tulis tangan, tulis nama, NIM, tanggal pengerjaan, mata kuliah, nama dosen. Kemudian diupload di kampus sesuai dengan waktunya untuk salah satu bukti kehadiran. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Baik, kalau tidak ada ya, waktu yang tersisa silakan untuk mengerjakan soal evaluasi dan mengupload ke e-kampus ya. Dari saya cukup sekian ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf bila saya ada salah. Selamat pagi, selamat mengerjakan tugas. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.